datang, berdua datang ke pasir panjang, pantai nan indah, tempat berekreasi. Tiap jengkal negeri ini seolah menjadi pelipu lara dengan segala keindahan yang ada. Indonesia merupakan sebuah negara yang amatlah kaya. Rasanya tidak ada celah untuk tidak bangga menjadi bagian dari Nusantara. Tertuju ke Provinsi Maluku, mengingatkan saya akan sebuah pulau non eksotik dengan bentangan potensi yang dimilikinya. Masyarakat luas mengenal pulau ini dengan sebutan Pulau K. Pulau K adalah sebuah pulau yang terdiri dari jajaran daratan dengan bingkai samudera luas yang membuat pulau ini begitu menakjubkan. Untuk bisa mencapai Pulau K, titik awal perjalanan saya dimulai dari Bandara Patimura di Kota Ambon menuju ke Bandara Karel Satsui Tubun Pulau K dengan waktu penerbangan 1 jam 30 menit. K adalah sebuah kepulauan yang berada di bagian tenggara Kepulauan Maluku, Provinsi Maluku. Masyarakat setempat lebih mengenal pulau ini dengan sebutan Nuhu Evaf. Kata Kei atau Kai sebenarnya adalah sebutan dari zaman kolonial Hindia Belanda dan masih digunakan dalam buku-buku yang ditulis. Secara letak, Pulau Kei berada di selatan Jazirah Kepala Burung Irian Jaya, sebelah barat Kepulauan Aru, dan timur laut Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Kei juga merupakan bagian dari daerah Wales, kumpulan pulau-pulau Indonesia yang dipisahkan oleh laut dalam dari lempeng benua Asia maupun Australia dan tidak pernah tersambung dengan kedua benua ini. Bagaimana? Tertarik untuk ikut menjelajah pulau ini bersama saya? Siapkan energi Anda dan mari kita berpetualang bersama. Petualangan saya kali ini dimulai dengan mengunjungi sejumlah wisata yang berada di Pulau K, tepatnya di kota Tual. Tual adalah sebuah kota kecil di Pulau K. Meski begitu, kota ini menyimpan sejumlah destinasi wisata yang luar biasa. Saya pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Objek wisata pertama yang saya kunjungi yaitu Pulau Bair. Pulau Bair adalah surga tersembunyi yang saat ini banyak dilirik wisatawan di kota Tual. Untuk bisa tiba di pulau ini, perjalanan dimulai dari Kampung Dulah. Dengan menggunakan katinting, saya dan rombongan berangkat menuju Pulau Bair. Dalam perjalanan, pesona Laut K sudah mempesona. Jajaran pulau ditambah dengan gradasi air laut menyala menjadi satu atraksi yang memanjakan mata. Sekitar 1 jam lamanya, akhirnya kami tiba di tepian pantai Bair. Sekilas, tidak ada yang istimewa dengan pulau ini, hanya tepian pasir dengan sapuan ombak sedang. Berjalan lebih jauh menuju pulau, saya menemukan sebuah surga dunia. Air jernih menyala yang berada di antara tebing-tebing tinggi, begitu terpampang nyata di depan saya. Pulau Bair terbentang luas dengan suguhannya yang tak pernah habis. Meski begitu, belum banyak yang tahu akan keberadaan pulau ini. Bair menjadi salah satu wisata andalan Pulau K saat ini. Di sini, Anda tak hanya bisa menyaksikan ciptaan Tuhan yang luar biasa, namun menyatu bersama harmoni alam yang hakiki. Untuk bisa melihat pemandangan Pulau Bair yang sungguh luar biasa indah seperti ini, pengunjung harus menunggu air laut surut atau masyarakat Maluku Tenggara menyebutnya meti, karena pada saat air pasang tingginya bisa mencapai 2 meter, namun pada saat air surut hanya sekitar 30 cm. Dan bonus dari pemandangan di sini yaitu kita bisa melihat karang-karang yang seperti mengapung. Luar biasa banget ini. Kondisi laut yang pasang surut memang tidak bisa diperkirakan. Biasanya dilakukan penghitungan konstanta untuk menentukan ketinggian air laut berdasarkan hasil pengamatan selama 29 hari. Puas menikmati keindahan Pulau Bair, saya mencoba tantangan seru, yaitu menaiki sebuah tebing. Untuk bisa mencapai puncak tebing, diperlukan usaha ekstra. Pasalnya, kecuraman tebing karang yang tajam memiliki kesulitan tersendiri. Tiba di atas tebing, saya pun semakin jatuh hati dengan pulau ini. Tempat ini merupakan best view dari Pulau Bair. Dari sini kita bisa melihat pemandangan Pulau Bair 180 derajat Indonesia. Ya, sore menyapa, rasanya tak mau beranjak dari pulau nan cantik ini. Sungguh betapa baiknya Tuhan alam semesta.
yang telah memberikan segala anugerahnya untuk kita jaga. Saya melanjutkan petualangan bahari saya menuju ke sebuah pulau tidak jauh dari Pulau Bair. Hanya sekitar 15 menit menggunakan ketinting, saya tiba di sebuah pulau dengan air yang tak kalah jernih dengan Pulau Bair. Selamat datang di Pulau Adranan. Adranan merupakan sebuah pulau kosong, berpasir bersih dengan air nan jernih. Berada di sini, rasanya tidak sabar untuk merasakan halusnya pasir yang terbentang memanjang di antara desiran ombak. Pulau Adranan merupakan satu dari banyaknya pulau cantik yang jadi incaran wisatawan di Pulau K. Adranan begitu anggun dengan segala pesonanya yang terjaga. Karena kondisinya yang tidak berpenghuni, Pulau Adranan sangat cocok bagi Anda yang ingin lari dari rutinitas pekerjaan sesaat. Sapuan ombak yang menyapu bibir pantai Adranan menyatu dengan semilir angin dan menyenangkan. Puas memanjakan diri di tepian Pulau Adranan, saya pun memutuskan untuk merasakan langsung segarnya air di pulau ini. Ya, berenang merupakan kegiatan yang tak boleh dilewatkan di Adranan. Tepian Pulau Adranan yang berpasir halus sangat aman bagi Anda yang ingin merelaksasikan diri. Selain berenang, terumbu karang Adranan pun cukup memikat hati. Tak jarang dari pengunjung yang menyempatkan diri untuk snorkeling di perairan Pulau Adranan. Beragam terumbu karang dan spesies ikan bisa Anda temukan dengan mudah. Anda juga tidak perlu khawatir, pasalnya laut di sekitar Pulau Adranan cukup tenang. Sehingga Anda bisa dengan mudah mengeksplor sudut demi sudut kekayaan bawah laut Adranan. Pulau Adranan merefleksikan sebuah keindahan alam Indonesia yang sesungguhnya. Disinilah saya sadar jika alam tak pernah ingkar akan segala pesonanya. Terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau K Besar dan K Kecil, menjadikan kabupaten yang satu ini layak sebagai salah satu destinasi wisata andalan di Indonesia. Sahabat, selamat datang di Kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan sebuah kabupaten yang berada di Pulau K. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Banda di utara dan timur, Laut Arafura di sebelah barat, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Secara geografis, Kabupaten Maluku Tenggara tak kalah indah dengan kota Tual yang menjadi satu kesatuan dari Pulau K. Kabupaten ini menyimpan segudang destinasi yang wajib Anda ketahui. Perjalanan saya di Kabupaten Maluku Tenggara dimulai dengan mengunjungi sebuah pulau yang menjadi satu wilayah dengan Maluku Tenggara, yaitu Pulau K Besar. Untuk bisa sampai di K Besar, saya memilih transportasi kapal cepat. Dimulai dari Pelabuhan Tual, saya memulai perjalanan. Dalam perjalanan Anda juga bisa melihat jejeran pulau dan ribuan vegetasi flora yang tumbuh subur. Sekitar 1 jam lamanya, tibalah saya di Pelabuhan Elat. Dari Pelabuhan Elat inilah titik awal petualangan sebenarnya dimulai. Berada di Elat, saya mulai mengumpulkan informasi tentang wisata yang ada di K Besar. Nah, kira-kira destinasi apa saja yang bisa kita kunjungi di K Besar? Mari kita temukan jawabannya bersama. K Besar juga menyimpan wisata bahari yang sungguh menakjubkan. Pantai Daftel merupakan pantai paling populer di K Besar. Pantai ini memiliki keindahan alam yang masih sangat alami. Terletak di desa Ohoilim, yaitu sekitar 20 menit saja dari Elat. Daftel memiliki garis pantai yang cukup panjang, serta sangat cocok bagi Anda yang beach lover. Pasalnya, pantai ini begitu jernih dengan lantai pasir yang bersih. Air di pantai Daftel sangat tenang. Barisan pohon kelapa turut menambah eksotisme pantai ini dari kejauhan. Berjalan dan membiarkan diri menyatu dengan alam merupakan kegiatan yang tak boleh terlewatkan. Selain penyumbang keindahan, pantai Daftel juga menyimpan kekayaan hayati yang sangat melimpah. Saat air surut, pantai ini menjadi tempat masyarakat sekitar untuk berburu gurita. Menikmati suasana di pantai Daftel makin sempurna tatkala saya bertemu dengan anak-anak desa Ohoilim yang menawarkan saya untuk menikmati segarnya buah kelapa. Menikmati indahnya pantai sembari ditemani sahabat baru menjadi sensasi tersendiri yang tak terlupakan di pantai Daftel. Sahabat, ada yang unik dari pantai ini. Pada bagian ujung tepian pantai terdapat bebatuan besar yang menyerupai pulau. Ini menjadi nilai plus tersendiri yang membuat pantai Daftel ini luar biasa. Apalagi jika menikmati pemandangan pantai dari atas. Dijamin mata seakan enggan berkedip.
Pantai Daftel juga memiliki pesona bawah air laut yang tak kalah indah. Di sini juga sering dijadikan spot snorkeling oleh wisatawan. Ratusan jenis ikan hidup di antara terumbu karang Daftel. Puas melihat lebih dekat indahnya Pantai Daftel, saya menyempatkan diri untuk mengunjungi Pantai Ler Ohoilir yang berada persis di samping Pantai Daftel. Pantai Ler Ohoilir sangat unik. Pasalnya, di bagian tepian pantai terdapat bukit-bukit yang kian menambah pesona pantai kebanggaan Kabupaten Maluku Tenggara ini. Apalagi ditambah lambaian nyur kelapa. Wah, sungguh membuat damai di jiwa. Ada satu destinasi di mana Anda bisa menikmati keindahan Pulau K besar dari ketinggian. Silahkan datang ke Bukit Kalvari Sit. Berada di desa Ohoilim, saya memulai pendakian Bukit Kalvari bersama wisatawan lainnya. Ini merupakan area perbukitan di Pulau K besar. Rute perjalanan hingga mencapai puncak sekitar 2 km. Tentu ini tantangan yang cukup berat. Namun begitu, semangat kami tidak lantas hilang. Perjalanan menuju puncak Bukit Kalvari dengan melewati jalan setapak yang dipenuhi oleh bebatuan. Kalvari Sit merupakan spot wisata rohani yang dihiasi sejumlah patung kisah penyalipan Yesus Kristus. Dalam pendakian bukit, beragam jenis tumbuhan turut menemani sepanjang jalan. Sekitar 1 jam pendakian, tibalah kami di atas Bukit Kalvari. Pada puncak pertama terdapat patung Bunda Maria. Ini merupakan pintu untuk menuju puncak utama. Untuk menuju puncak utama Bukit Kalvari, saya dan rombongan melintasi puluhan anak tangga. Setelah beberapa menit, tibalah kami di pelataran patung Yesus. Berada di sekitar patung Yesus dengan ukuran yang sangat besar ini, mengingatkan saya dengan ikon negara Brazil, Cristo Rei. Dari puncak ini, pengunjung bisa melihat bentangan samudera yang luas. Bahkan, jika hari cerah, Anda bisa menyaksikan Pulau K secara keseluruhan. Suasana yang sangat tenang ditambah dengan semilir angin khas perbukitan, jadi sensasi penyejuk hati yang saya rindukan. Bukit Kalvari Sit cocok bagi Anda yang ingin mencoba menyatu dengan alam. Coba saja. Wisata saya belum usai. Selanjutnya saya menuju ke Kampung Bombay untuk mengunjungi sebuah pemandian yang mengalir di tepian kali besar Bombay. Pemandian Kesesek atau air terjun Bombay merupakan sebuah bendungan alami yang mengucur deras dari sungai jernih yang mengalir di Kampung Bombay dan sejumlah tempat lain di K besar. Namun sayang, kali ini saya kurang beruntung karena masih kemarau sehingga debit air pemandian Kesesek tidak sederas biasanya. Meski begitu, tidak menghilangkan keindahan pemandian ini. Dari atas pemandian, air bersih dan jernih membentuk pelataran pemandian yang cukup besar. Pemandian ini biasanya ramai pengunjung saat hari libur. Saya beruntung karena masih bertemu sejumlah pengunjung yang ingin melihat lebih dekat pemandian Kesesek ini. Ayo bang, mantap bang. Air pemandian Kesesek merupakan air pegunungan yang melintasi hutan tropis di Kampung Bombay. Suhu air cukup dingin sehingga sangat cocok dengan cuaca K besar yang panas. Menghabiskan waktu di pemandian Kesesek merupakan hal yang sangat menyenangkan. Selain mendapatkan teman baru, saya bisa merenggangkan otot setelah lelah mengeksplorasi keindahan K. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya langsung? Tunggu apa lagi? Berkunjung ke suatu tempat belum lengkap rasanya tanpa icip-icip. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencoba sejumlah kuliner khas Kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tenggara memang tidak hanya menorehkan keindahan alamnya saja. Ada sejumlah kuliner khas dengan cara pembuatannya yang terbilang unik. Di Maluku Tenggara, tepatnya di hampir semua wilayah Provinsi Maluku, semua aspek kehidupan selalu diiringi dengan adat istiadat, kebiasaan, dan seni. Begitu juga dalam mengolah sebuah makanan. Makanan yang dimasak memiliki makna tersendiri. Bukan hanya sekedar menu, melainkan sebuah simbol akan eksistensi kebudayaan yang masih terjaga. Untuk bisa melihat itu semua, saya bertemu dengan masyarakat Pantai Pasir Panjang di K Kecil. Di sini saya diajak untuk melihat dan belajar membuat sejumlah kuliner kebanggaan Maluku Tenggara. Kuliner pertama yang kami buat yaitu Enbal Minat Khas Liar. Enbal Minat Khas Liar adalah sebuah olahan makanan yang sudah ada sejak ratusan tahun silam di Maluku Tenggara. Kuliner ini menjadi salah satu menu wajib hadir saat diadakan suatu acara, mulai dari acara adat maupun peringatan hari besar. Pembuatan Enbal Minat Khas Liar tidaklah sulit.
terdiri dari enbal putih dan enbal kuning, gula pasir, kelapa, garam, dan daun pisang untuk pembungkus. Hancurkan enbal menggunakan tangan hingga berbentuk bulir-bulir halus. Selanjutnya, ayak enbal. Proses ini untuk memisahkan antara enbal halus dan kasar. Ini Mama, enbal ini bisa dimakan mentah kah? Sing bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena embalnya beracun. Beracun ya, jadi harus dimasak Harus dulu ya. dimasak dulu. Ini baunya juga asam ya? Iya. Asam, nanti kalau dimasak Dimasak Tidak. sudah enggak asam. sudah harum ya? Iya. Oke. Ini kita campur sampai rata. Jika sudah selesai, campurkan kelapa parut pada enbal putih dan enbal kuning. Aduk perlahan hingga benar-benar tercampur merata. Terakhir, untuk menambah cita rasa yang semakin mantap, tambahkan gula pasir secukupnya. Enbal merupakan makanan khas paling populer di Pulau K, Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Terbuat dari ampas singkong beracun. Enbal diolah sedemikian rupa hingga menciptakan rasa yang cukup gurih. Di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, enbal seringkali disimpan untuk dijadikan sebagai makanan alternatif tatkala musim paceklik melanda. Enbal kering mampu bertahan lama hingga 3 bulanan. Siapkan kukusan, masukkan adonan enbal sedikit demi sedikit, dimulai dari enbal putih, kemudian ditimpa dengan enbal kuning dan terakhir ditutup dengan lapisan enbal putih lagi. Proses pengukusan dilakukan sekitar 15 menit lamanya, hingga tepung enbal benar-benar matang. Jika sudah begitu, angkat enbal dan angin-anginkan sesaat. Ini benar-benar panas. Panci yang datar itu kan bagus, ini kan agak kecil. Bisa enggak? Cepat-cepat aja. Ya, Coba. Mama, saya nyerah. Dandang kecil. Ini panas. Mari. Cepat-cepat. Kalau dandang yang rata itu kan ya, Kebal, mamanya kebal. Kita gulung di sini. ya. Segulung. Gulung enbal perlahan kemudian padatkan. Diamkan sesaat dan potong menjadi beberapa bagian. Pembuatan enbal minat khas liar paling sering dilakukan ketika ada keluarga yang akan berpergian jauh. Karena selain mengenyangkan, hidangan yang satu ini mampu bertahan sehingga 1 hari penuh. Enbal minat khas liar siap menggoyang lidah Anda. Terbentang antara luasnya samudera, membuat Kabupaten Maluku Tenggara kaya akan hasil lautnya. Nah, ada satu menu lagi nih yang terbuat dari ikan laut. Ini dia, buut lip livyur. Buut lip livyur adalah olahan ikan burbara yang dimasak dengan sejumlah rempah-rempah khas Indonesia sehingga menciptakan rasa yang sangat nikmat. Pembuatan buut lip livyur tidaklah sulit. Anda pun bisa membuatnya di rumah. Terdiri dari ikan burbara, tomat, jeruk, dan sejumlah bahan lainnya. Cara membuatnya, potong semua bahan mulai dari bawang merah, cabai, dan tomat. Ini apa Mama? Ini belimbing ulu. Belimbing ulu. Ini buat apa nanti? Biar ikan segar. Makin segar ya? Biar asam juga. Ada Rasa asam-asam. Ini asam ya? Iya. Sebelah asam. coba nggak? Bisa. Kita coba. Asam. Asam sekali Mama. Asam sekali ya. Nggak sanggup saya. Kalau enggak ada jeruk kan bisa. Ini bisa penggantinya ya. Ini kita potong-potong ya. Iya. Berarti ini saya Iya. gigit saja deh. Jika sudah, panaskan air, kemudian rebus semua irisan bumbu hingga air mendidih. Cuci ikan sampai bersih dan campurkan. Tunggu selama 15 menit hingga ikan benar-benar matang. Ikan bubara adalah jenis ikan giant trevally yang banyak terdapat di perairan Teluk Ambon hingga semenanjung Arafura. Kandungan ikan bubara terbilang lengkap, mulai dari karbohidrat, energi, vitamin, zat besi hingga omega 3. Di Maluku Tenggara sendiri, ikan bubara menjadi salah satu ikan primadona karena tekstur dagingnya yang tebal dan rasanya yang gurih. Ini sudah tercampur semua ya Mama. Iya. Mama saya boleh coba Boleh. kuahnya ya? Iya. Boleh deh Mama. Tiup dulu. Sini tiup ke atas Mama. Taruh. Au. Enak. Laran bok-bok. Laran bok-bok. Laran bok-bok. Iya, Enak sekali. enak. Ini berarti Rasa kita enak sekali. tunggu sebentar lagi ya Mama ya? Udah matang. Sudah Langsung matang? diangkat. Sudah matang langsung Sudah diangkat diangkat. ya? Angkat buut lip livyur dan sajikan.
Buut lip liwur juga sering dijadikan masakan saat acara pernikahan di Kabupaten Maluku Tenggara atau dikenal dengan becinik. Selain itu, kuliner yang satu ini juga sering dijadikan bekal oleh para nelayan setiap hari saat melaut. Bagaimana? Wisata kuliner saya di Pulau K, Kabupaten Maluku Tenggara belum selesai. Ada satu masakan lagi yang tak boleh Anda lewatkan. Gudangan. Gudangan adalah menu pelengkap yang hampir dibuat setiap hari di Maluku Tenggara. Ada istilah tidak nikmat menikmati makanan lezat tanpa adanya suguhan gudangan. Untuk membuat gudangan sendiri hanya terdiri dari beberapa bahan dasar saja, mulai dari daun singkong atau dikenal dengan nama enbaroan, cabai merah, kelapa parut, dan garam secukupnya. Prosesnya dimulai dengan memisahkan daun singkong dari tangkainya. Sementara itu, haluskan bawang merah, cabai merah, dan kencur sebagai pelengkap. Terakhir, tambahkan kelapa parut. Manfaat daun singkong sebenarnya sangat baik untuk tubuh, seperti mengatasi rematik dan mengobati diare. Pada masyarakat Indonesia sendiri, daun singkong sudah dikonsumsi sejak zaman dahulu kala. Karena selain murah, jenis tanaman yang satu ini sangat mudah didapat. Rebus daun singkong beberapa saat, kemudian iris tipis. Campurkan irisan daun singkong dengan bumbu dan aduk hingga semua tercampur rata. Gudangan pun siap menjadi teman santap Anda. Menikmati sajian khas Kabupaten Maluku Tenggara memang memberikan pengalaman tersendiri bagi saya. Kenikmatan rasa tiap suap, melebur bersama kebersamaan yang tercipta. Tetaplah bersama kami, karena masih ada informasi unik seputar keindahan Nusantara lainnya. Hanya di Ragam Indonesia.